Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Pemirsa Tagar TV di seluruh Indonesia, ketemu lagi bersama saya Ujang Komarudin dalam perspektif Ujang Komarudin. Kali ini dan dalam video ini saya akan mengulas terkait dengan pengganti Pak Idam Aziz sebagai Kapolri baru nanti. Siapakah sesungguhnya yang cocok gitu, yang pas dan akan dipilih Pak Jokowi untuk menjadi Kapolri baru. Nah, kita tahu bahwa Pak Idam Aziz itu akan pensiun di bulan Februari, bulan depan tahun 2021, tahun ini. Artinya persaingan ini makin ketat, ya kan, makin menjadi-jadi, intrik politik juga makin kencang gitu. Dan semua calon Kapolri juga tentu menyiapkan strategi, ya kan, untuk bisa dipilih oleh Pak Jokowi. Nah, sebelum saya melihat dan menilai siapa yang cocok untuk menjadi Kapolri, saya berbicara tentang kriteria dulu. Ada 5 kriteria yang saya harus sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, calon Kapolri itu ya tentu dia harus memenuhi ketentuan undang-undang, artinya dia harus jenderal bintang 3. Nah, biasanya Kapolri-Kapolri di pemerintahan yang lalu-lalu itu yang diajukan itu bisa dari bintang 2, jadi di bintang 3 kan lalu menjadi Kapolri atau bintang 4. Nah, kali ini kita melihat Kompolnas semuanya mengajukan 5 bintang 3 semuanya, artinya dari komisaris jenderal, semuanya komjen semua, pangkatnya bintang 3 semua, artinya tidak ada yang bintang 2 lalu diberikan posisi baru bintang 3 lalu diajukan untuk menjadi Kapolri. Nah, tadi artinya harus bintang 3. Nah, dan tentu ketika dia menjadi Kapolri dia akan sempurna bintangnya menjadi bintang 4, menjadi jenderal. Yang kedua apa? Yang tak kalah pentingnya, sosok Kapolri yang baru itu harus memiliki track record yang baik, yang bagus. Jadi karirnya juga harus bagus. Nah, kalau track recordnya mohon maaf ya memiliki jejak hitam, tidak bagus gitu kan, misalkan dia tanda petik sering kongkal-lingkong dengan pengusaha, kongkal-lingkong dengan misalkan tanda petik ya, sekali lagi kita tidak menuduh bandar narkoba, dengan mohon maaf sekali lagi dengan para koruptor dan sebagainya, tentu ini tidak bagus. Saya punya keyakinan dari 5 komjen yang diajukan oleh Kompolnas itu saya yakin tidak lah, mudah-mudahan semuanya baik-baik dan memiliki rekam jejak yang bagus. Yang ketiga itu harus memiliki prestasi dalam konteks penegakan hukum maupun yang lainnya. Kalau dia ingin jadi Kapolri tentu harus berprestasi. Kita saja misalkan ketika kita kuliah gitu, kita juga harus berprestasi. Ketika kita bekerja juga kita harus memiliki prestasi. Apalagi ini sebagai Kapolri atau calon Kapolri, tentu harus memiliki prestasi yang bagus dan membanggakan, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Nah, yang keempat apa? Harus memiliki kedekatan dengan Presiden, dengan Pak Jokowi. Chemistry ini penting. Ya, dari semua kriteria yang saya ajukan 5 ini sampai selesai nanti gitu, yang paling penting adalah chemistry. Karena apa? Karena Kapolri itu konteksnya adalah dia mengamankan kebijakan-kebijakan Presiden ya, terkait dalam konteks penegakan hukum dan persoalan-persoalan kebangsaan. Jadi penting Kapolrinya loyal dan sangat dekat dengan seorang Presiden. Kalau tidak dekat akan sulit, apalagi suasana politik kita tahu masih dalam kondisi masih tegang gitu. Nah, yang kelima, yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah terkait dengan reformasi di internal kepolisian dan komitmen terhadap penegakan HAM. Ini penting. Kenapa? Kalau Kapolri tidak bisa membenahi internal kepolisian, maka itu juga menjadi catatan yang buruk. Lalu juga bagaimana komitmen terhadap penegakan HAM, ini penting juga. Nah, misalnya terkait dengan pengususan kasus ya, meninggalnya 6 Laskar FPI, itu menjadi penting.
Jadi harus diusut dengan tuntas. Itu PR dari Pak Idam Aziz yang harus dilanjutkan oleh Kapolri yang baru yang terpilih nanti. Nah, 5 kriteria ini bagi saya penting. Kenapa? Urusan sosok siapapun yang nanti dipilih oleh Pak Jokowi itu tentu hak dan kewenangan Pak Jokowi. Kita sebagai rakyat, sebagai anak bangsa tentu ingin memilih Kapolri dan memiliki Kapolri yang terbaik begitu, yang bagus. Agar apa? Agar Kapolri ke depan itu bukan hanya bagus dalam konteks penegakan hukum di negeri ini, tapi juga dicintai rakyat. Nah, ini yang paling penting. Nah, dari semua itu, ya kan, kalau kita melihat YouTube-nya Pak Amin Rais, bagaimana Pak Amin Rais beberapa waktu yang lalu, ya kan, membuat pernyataan di YouTube-nya bahwa kemungkinan besar ya Kapolri itu akan dijawab oleh Pak Listio Sigit Pramono, ya kan, karena kedekatannya oleh Pak Amin yang dikatakan oleh Pak Amin Rais. Bisa saja itu mungkin, kita tidak tahu, dan bisa juga yang lain. Semua ada di tangan Pak Jokowi, semua kewenangan Pak Jokowi. Tentu Pak Jokowi yang tahu siapa-siapa yang layak di antara kelima yang telah diajukan oleh Kompolnas itu. Itu menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Jadi yang paling penting bagi kita semua, bagaimana ke depan Polri mereformasi diri agar lebih baik dalam konteks penegakan hukum dan agar lebih dicintai oleh masyarakat. Terima kasih, salam sehat selalu.